Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Fitrianingsi, jurusan bimbingan konseling. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang psikodinamika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang hakikat manusia menurut psikodinamika, di mana hakikat manusia di sini dibagi menjadi dua. Ada kesadaran dan ada ketidaksadaran. Kesadaran di sini yang dimaksud itu alam bawah sadar kita, seperti penginderaan langsung, kita bisa melihat langsung, kemudian ingatan, pikiran, fantasi, dan perasaan kita. Perasaan kita yang dimiliki setiap orang ya, maksudnya gitu. Kemudian ibaratnya gunung es yang ada di bawah permukaan laut, di mana bongkahan es itu lebih besar di dalam ketimbang yang terlihat di permukaan. Seperti itu, seperti kayak perasaan kita saat kita senang atau saat kita sedih. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian ketidaksadaran, pemahaman ini merupakan salah satu sumbangsi terbesar dari pemikirannya Freud, yaitu memahami perilaku tidak dapat dikaji langsung karena perilaku yang muncul itu merupakan konsekuensi logisnya. Nah, maksudnya di sini ketidaksadaran itu mencakup segala sesuatu yang sangat sulit dibawa ke dalam alam sadar gitu. Karena dia kan kayak seperti mimpi. Contohnya terus kita tuh biasanya alam bawah sadar kita tuh salah ngucap, salah ngomong gitu. Nah, itu yang dimaksud ketidaksadaran. Nah, itu yang dimaksud kesadaran dan ketidaksadaran. Yang kedua, ada struktur kepribadian. Nah, di mana struktur kepribadian ini tidak jauh dari hakikat manusia yang tadi saya jelaskan. Nah, di sini strukturnya itu ada id, ada ego, ada superego. Nah, di mana id ini adalah komponen yang dibawa sejak kita lahir, ada sudah di dalam diri kita gitu. Kemudian ego ini yang membantu mendorong id ini secara nyata, bukan sekedar membayangkan atau melamun gitu. Yang ini mendorong apa yang kita inginkan kayak gitu, misalnya apa yang sudah kita inginkan dia mendorong. Ya, ini yang egonya nih. Nah, kemudian yang super ego ini aspek moral dari sesuatu kepemikiran yang diperoleh dari pengasuhan oleh orang tuanya. Baik, yang maksudnya id, ego, super ego ini contohnya gini. Id-nya ini kepengen nih beli, misal beli sepatu, si A beli sepatu. Kemudian egonya udah ada nih, egonya nih bilang, oh iya harus beli karena udah ada nih uangnya. Egonya nih kayak mendorong dia, ayo beli gitu. Tetapi di satu lain lagi ada super egonya. Nah, super egonya ini yang sedikit menahan bahwa jadi nggak ya beli, soalnya ini uang kan bisa buat beli yang lain, bukan buat beli sepatu aja. Kalau beli yang lain kan cukup buat beli seberapa yang lainnya gitu. Kalau cuma sepatu kan cuma sepatu, habis itu nggak dapat apa-apa. Nah, dimana super egonya ini lagi kayak menekan lagi bahwa beli nggak ya gitu, beli nggak ya. Nah, disitulah super egonya untuk bisa mendapatkannya untuk bisa mendapatkan sepatu itu atau nggak jadi beli gitu. Saya akan melanjutkan untuk yang ketiga tentang pribadi yang sehat dan bermasalah menurut psikodinamika. Nah, di mana ada manusia sehat dan manusia yang bermasalah. Manusia yang sehat ada beberapa, yaitu pertama mengendalikan ego dengan baik, kemudian proses pengembangan yang baik, kemudian keinginan keseluruhan secara wajar. Keinginannya dia tuh wajar gitu, maksudnya apa yang dia pengen wajar, bisa kayak kita dapatkan atau bisa kita kayak memberikan dia tuh kayak wajar gitu, keinginannya dia tuh apa. Kemudian menerima keadaan lingkungan sehingga tercapai individu yang berani dengan dirinya yang menjadi lebih baik. Nah, maksudnya ini menerima keadaan lingkungan tercapai individual itu maksudnya kita bisa berbaur dengan lingkungan kita sendiri gitu, di sekitar rumah kita, di sekolah, di tempat kuliah atau di tempat kerja. Nah,
manusia saat ini. Juga saya ada beri contoh. Nah, contohnya ini juga hampir mirip dengan yang tadi saya jelaskan, itu struktur kepribadian, yang dimana ada ada ego, dan ada superego, hampir mirip. Contohnya di sini, misalnya Dimas jalan ke mall, dan dia ingin nih membeli tas. Nah, ini itnya karena kesadaran dari dirinya kan, karena sejak lahir gitu. Tetapi uangnya ini tidak cukup, tetapi suara hatinya bilang, berkata kayak, uangnya karena nggak cukup, curi nggak ya, ngambil nggak ya uangnya nih gitu. Nah, ini egonya nih, karena kepengen banget nih beli tas yang dia pegang gitu. Nah, habis itu berkata dia tuh mencuri atau enggak gitu. Pokoknya gitulah, egonya ini pengen banget, pengen beli ini tas gitu. Habis itu muncullah, itu yang ego ya, yang tadi maksudnya yang saya jelaskan, kayak kepengen banget dia mencuri gitu. Nah, muncullah si super egonya. Jadi setelah dia nih berpikir perbuatannya nih salah gitu, super egonya, perbuatannya ini nggak baik buat dia gitu. Karena ujung-ujungnya kalau kepengen sesuatu kan harus yang dari uang yang memang benar gitu, dari kerjaan atau gimana. Kalau mencuri kan nanti ujung-ujungnya bakal kayak masuk dibully sama teman, atau masuk penjara atau gimana gitu. Nah, si super egonya ini lagi yang kayak menahan, oh ya udahlah, nggak baik juga kayak gitu, berpikir. Nah, begitu contohnya. Kemudian di sini ada manusia yang bermasalah. Nah, di mana ada tidak seimbang antara ego dan superego. Kemudian ketidakmampuan ego mengendalikan keinginan dan tuntutan moral. Tidak mampu nih egonya nih mengendalikan yang keinginannya si dia yang tadi. Kemudian pengalaman masa anak-anak, khususnya usia 5 tahun pertama kehidupannya, yang ditentukan terus-menerus, maka dimasukkan ke dalam maka akan dimasukkan ke dalam alam bawah sadar, dan suatu saat dimasukkan ke dalam alam sadarnya. Kemudian yang terakhir mengalami kecemasan gitu maksudnya. Nah, saya akan memberikan contoh sedikit. Contohnya manusia yang bermasalah itu misalnya si Dimas ini anak yang rajin dan pintar, tetapi mengalami trauma lagi ketika SMP, pernah diejek oleh temannya, kayak dibully gitu sekelas ketika presentasi, dan itu membuat dia jadi kurang percaya diri ketika dia ini presentasi gitu di depan kelasnya. Nah, dia ini selalu dibully, makanya dia kepercayaan dirinya tuh kurang gitu. Nah, kemudian tetapi dia takut dia ingin itnya itu ingin berubah jadi kayak percaya diri. Nah, tetapi dia akan takut mengalami hal yang terjadi yang tadi nih. Baiklah, di sini saya akan lanjutkan yang keempat, dan ini yang terakhir, tentang hakikat konseling. Nah, maksudnya hakikat konseling ini dimana konselor mampu memahami si konselingnya. Nah, gimana tuh maksudnya? Gini, misalnya si konseling kita nih lagi ada masalah, pokoknya lagi marah besar atau gimana, biarkan aja dia kayak meluapkan semua emosinya dia, amarahnya dia gitu, biarkan aja dia kayak gitu agar puas dengan apa yang dia sudah luapkan. Nah, kemudian ketika dia sudah mulai agak tenang, agak reda, pokoknya lumayan lah gitu. Nah, disitulah kita sebagai konselor kayak untuk datang ke dia, ngomong baik-baik ke dia, dan menggali cerita ke dia kalau memang dia pengen cerita sama kita. Terus kalau pengen dia cerita sama kita lebih dalam lagi gitu. Nah, tetapi anak ini cenderung tertutup
gitu, tertutup banget gitu. Nah, gimana caranya lagi kita untuk mendapatkan informasinya tentang si anak ini, Denny kenapa sampai marah, sampai emosi kayak gitu? Karena kita nggak tahu gimana caranya. Kemudian kita mencari solusi, yaitu kita menggali informasi tentang si anak ini pada pada orang tuanya sendiri gitu. Kita mencari tahu tentang hal apa yang membuatnya dia tuh marah, emosi atau gimana, itu kita cari tahu lagi kepada sama orang tuanya biar lebih tahu. Nah, kemudian kita nih sebagai konselor udah coba tanya orang tuanya, tetapi tidak ada respon karena orang tuanya juga nggak ngerti gitu kenapa anaknya kayak gini. Kemudian kita cari tahu lagi sama teman paling dekatnya. Kita coba cari tahu, kita coba ngomong, tetapi tidak ada satupun memang teman yang tahu dia tuh kenapa gitu. Nah, di sini yang maksudnya di sini nih, ini yang susahnya nih karena dari keluarganya, karena ini anaknya sangat tertutup. Nah, mengapa dia ini anaknya cenderung tertutup? Karena mungkin dia dari sejak kecil sudah selalu kayak dilarang-larang, larang ini, larang itu, larang main, dilarang pergi jalan sama temennya atau gimana. Pokoknya dia dari kecil udah dilarang. Mau ngambil sesuatu aja dilarang, karena ini, karena itu. Pokoknya semua apa yang dia dari kecil itu dilarang. Mungkin di situ dia kayak merasa dirinya terlalu merasa tidak suka atau gimana, akhirnya dia menjadi seorang yang pendiam. Nah, karena dari kecil udah dia kayak dilarang, nah maka dari situ akhirnya sampai besar pun dia anaknya tertutup karena nggak mau cerita sama siapapun. Pokoknya sama siapapun dia itu nggak mau cerita. Nah gitu. Maka dari itu nah kita kembali ke itnya ini, alam bawah sadarnya dia. Ketika itnya terlalu besar, emosinya terlalu tinggi, apinya sedikit terus meledak. Nah disitulah nafsu nafsunya dia tuh baru ketahuan, karena dia tuh pengen ini, pengen itu, karena dari kecil udah dilarang. Nah, dia luapkan emosinya pada saat dia sudah besar, karena dia tidak bisa mencapai apa yang dia inginkan di masa kecilnya gitu. Lalu apa yang kita, kalau udah nggak bisa, kita mencoba untuk wawancara atau rapot wawancara, membuat hubungan dengan baik dengan konseling kita, dari konseling ke konselor sebagai kita. Contohnya misal konseling masih ini contohnya lagi beda, misalnya konseling masih anak SMA, sesi tanya curhat gitu, kira-kira 1 jam tentang PDKT, terus pendekatan gitu, maksudnya yang baik atau susahnya gitu. Nah ini kita mau wawancari si konselingnya agar dia mau berbicara gitu. Terus ada katarisis. Nah, meluapkan emosinya. Contohnya kita mempunyai masalah nih, nggak bisa diungkapkan dengan, pokoknya nggak bisa diungkapkan, tidak bisa curhat, tidak bisa meluapkan emosi kita gitu, tidak bisa meluapkan emosinya si konseling ini. Nah jadi akhirnya kita memukul boneka, bantal, karena emosi kita tuh udah nggak bisa tertahan gitu. Emosinya dia tuh gitu udah nggak bisa tertahan, makanya dia mukul bantal, boneka, pokoknya dia marah, meluapkan emosinya di situ. Nah setiap orang mempunyai cara sendiri, dan ketika kita menangis pada saat sholat itu juga bisa dikarenakan katarsis. Nah gitu, kayak kita sholat, kita sedih, nah itu juga bisa dinamakan katarsis. Baiklah, sekian dari video saya. Maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan pada saat saya menjelaskan, maaf.
Sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.